Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Objek. Ya, kali ini kita mau ngebahas sedikit tentang fungsi-fungsi tombol yang ada pada mobil. Mungkin teman-teman sebagian yang udah punya mobil udah pada paham ya, apa aja gunanya tombol-tombol yang ada di pada mobil ini semuanya. Nah, buat yang belum paham atau yang belum punya mobil, mungkin insya Allah nanti ada rezekinya punya mobil ya, kita mau berbagi pengetahuan tentang fungsi-fungsi tombol dan tuas-tuas yang ada di mobil. Yuk langsung aja, yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dari luar dulu. Yang pertama, ini ada tuasnya, udah pada tahu dong semuanya. Nah, di sini ada tombol sini ya teman-teman ya. Ini ada tombol, ini ada gambar, kayak ada gambar orang gitu, logo orang. Nah, ini bisa digeser ke atas atau ke bawah. Nah, ini mungkin di mobil lain ke kiri ke kanan ya, tapi rata-rata mobil 2010 ke atas itu udah ada semua fitur ini. Nah, ini gunanya buat safety anak-anak. Jadi kalau ini dikebawahin, kita tutup pintunya ini nggak bisa kebuka dari dalam. Jadi kita tarik ini juga, dia nggak bisa kebuka kecuali dari luar. Jadi biar anak-anak kalau duduk di dalam nih, biar nggak dimainin ininya, apalagi kalau pas mobil lagi jalan ya, kan berbahaya gitu. Nah, ininya diaktifin. Oke. Terus selanjutnya di sini, kalau untuk mobil keluaran Honda ya, Honda dan sebagian mobil lainnya, di sini ada tuasnya, tuas buat buka bagasinya. Ini di dalam, ini kita tarik. Atau mungkin kalau mobil Toyota dan sebagainya, tuasnya itu ada di depan, di samping kanan jok supir. Itu ditarik dari situ tuasnya. Tapi kalau mobil Honda dan sebagian lainnya di sini ya tuasnya buat buka bagasi. Oke. Dan selanjutnya kalau dari dalam itu kita bahas dari nah dulu ya enaknya. Nah, dari sini dulu. Dari sini. Di sini ada central lock kalau buat yang di bagian supir ya. Ini buat kunci. Jadi kalau begini nih, ini kunci semuanya, 4 pintunya. Jadi nggak bisa kebuka kecuali kita buka ini. Nah, dia buka semua. Terus di sini ada electric mirrornya buat setelan spion, arah spionnya. Nah, ini buat kiri kanannya. Nah, ini buat nyetel spion bagian kiri atau bagian kanan gitu. Nah, kalau posisinya di tengah, ini berarti ini netral, nggak bisa nyetel walaupun kita pencet-pencet. Tapi kalau ke kanan gitu misalnya, nah kita bisa nyetel spion bagian kanan. Kita pencet ini, nah dia gerak, nyetel. Nah, ke sini, terus atas, bawah. Oke. Nah, selanjutnya yang ini adalah tombol buat ngunci power window, tombol power window. Jadi kalau ini dipencet, power window dipencet dari sebelah situ, dia nggak bisa turun naik, kecuali yang ini ya, bagian supir. Nah, ini juga nggak bisa turun naik. Jadi dia kekunci biar nggak dimainin sama anak-anak, itu biasanya tujuannya. Nah, ini kalau mau di ini lagi, nah ini baru bisa turun naik. Oke, nah kalau ini buat turun naiknya. Dan biasanya kalau yang buat bagian driver itu, dia auto, sekali pencet bisa turun panjang gitu. Nah, bisa juga naik panjang gitu. Tapi kalau dipencetnya dikit, nah, dia bisa gitu. Jadi jangan terlalu dalam kalau mau ngebuka dikit. Oke. Selanjutnya di plafon. Di plafon ini mungkin udah pada tahu juga. Ini boleh kamera ke sini. Ini tombol lampu. Nah, kalau ini on ya. Ini on. Kalau tengah ini, kalau di tengah begini posisinya, dia akan on ketika pintu dibuka. Ketika pintu dibuka dia on. Contohnya begini. Ya, dia off gitu, pintu ditutup. Nah,
Jadi kalau misalnya malam kita mau masuk mobil, kalau jam begini buka pintu atau kita buka kunci aja, biasanya dia udah nyala duluan gitu, jadi nggak gelap kitanya. Terus selanjutnya di di panel dashboard nih ada beberapa tombol juga ini di sini, atau di setir juga ada ini. Sini juga ada banyak. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini tombol hazard, lampu hazard atau lampu darurat. Nah, ini dinyalakan pada saat darurat biasanya. Nah, mungkin sebagian orang ada juga yang nyala ini pas hujan gede gitu kan, tapi nggak disarankan. Kalau lagi hujan gede itu nggak disarankan menyalakan lampu hazard, cukup menyalakan lampu kota saja, atau lampu besar nggak apa-apa. Lampu hazard nggak disarankan, khusus buat darurat aja. Terus di sini, nah ini tombol head unitnya. Ini buat memperbesar, memperkecil suara di sini. Ini buat mematikan suara sementara, mute. Nah, atau ini tombol menu buat cari menu yang ada di sini. Terus ini on off-nya, ini buat ngeluarin CD-nya, disknya gitu. Terus di sini ada tombol lagi, yang ini tombol kecepatan kipas AC. Nah, terus ini on off kipasnya. Nah, kalau kita pencet ini aja, kipasnya nyala. Nah, ini kebetulan ininya AC-nya juga aktif. Nah, kalau kita pingin kipasnya aja yang nyala, AC-nya nggak usah dinyalain gitu, kipasnya aja. Nah, ini di nonaktifin, pencet gini, ini kan AC on ya. Nah, AC off, jadi kipasnya masih ada hembusan. Ini bisa kita setel kenceng tuh, kedengeran ya, ini ya, maksimal ke bawah. Nah, ini kipasnya aja tanpa menghidupkan AC, tanpa memutar kompresor freonnya di depan itu. Nah, kalau yang ini adalah arah hembusan. Nah, ini ada gambar orang di sini. Ini fungsinya kalau ini ditekan ada gambar begini. Jadi hembusan AC-nya fokus pada di sini saja. Sini. Dia enggak, sebenarnya kan dia di bawah ini juga ada ya hembusannya. Nah, cuman kalau ini dia cuman ada ngasih hembusan di atasnya saja, mengarah ke badan si penumpangnya. Tapi kalau kita pencet yang ini dua arah, teman-teman. Nah, di kaki juga keluar dia, kalau hembusan. Jadi adem gitu. Di sini juga, di bawah juga. Cuman kekurangannya, kalau kita pakai mode yang ini, hembusan yang di atasnya ini berasa kurang. Jadi kurang kenceng gitu, karena dia ngebagi ke bawah gitu. Terus yang ini max cool, ini buat kita pendingan maksimal, kenceng banget. Tapi kayaknya nggak perlu banget ya ini dihidupin. Terus yang ini AC on off. Nah, sekarang ini posisinya off. Ini ada keterangan di sini AC off. Nah, yang on cuman kipasnya aja. Nah, kalau kita mau onin supaya dingin, nah, kita pencet on gitu. Nah, otomatis nih biasanya kalau AC udah on gini, idle up-nya naik. RPM-nya ini naik sedikit dari biasanya. Nah, terus selanjutnya ini yang di sini atas bawah ini buat tingkatan kedinginan AC-nya itu. Kalau paling bawah gini kan, nah ini paling nggak dingin. Kalau atas dingin lagi, lebih dingin lagi, makin ke atas makin dingin gitu. Ya, fungsi AC. Terus ini di sini ada tuas persneleng. Ini kebetulan mobilnya manual, dan di sini ada lighter, colokan lighter, biasanya buat rokok ya. Tapi di sini multifungsi, bisa buat ini juga, bisa buat chargeran atau apa gitu. Nah, terus di sini ini tuas rem tangan, terus lanjut lagi ke setir nih. Yang pertama nih ada tombol klakson di sini, klakson.
kiri kanan bisa, tengah juga bisa. Terus di sini ada mode. Mode ini terhubungnya ke head unit ya teman-teman ya. Jadi ini buat menu kita kalau lagi nyetir nih, kita pengennya modenya apa? Radio, misalnya radio atau CD atau USB atau Bluetooth gitu. Nah, pilihnya di sini bisa. Terus ini buat volume audio. Di sini buat ini ada CH gini. CH gini biasanya buat nyari channel radio. Nyari channel radio naik turun gitu, atau kalau lagi kita nyetel lagu USB misalnya, ini bisa buat next lagunya. Nah, terus di sini ada gagang panjang. Ini banyak ya fungsinya. Yang pertama kalau di kedepanin ini tuh, buat wiper bergerak sekali kalau kita tekan sekali gitu. Nah, kalau ke belakang dia akan bergerak sekali. Intervalnya itu biasanya beberapa detik gitu, 5 detik. Nah, biasanya ini yang digunakan pada saat gerimis kecil ya, gerimis kecil, jadi air hujannya itu nggak terlalu banyak. Nah, terus kalau in terus low ini dia gerak terus, cuman pelan. Ini saat hujan nggak begitu lebat. Tapi kalau yang ini, nah ini yang maksimal ya. Ini biasanya buat pas hujan gede. Pas hujan gede, nah, kita perlu itu tugasan angin yang sangat cepat gitu. Nah, ini kita off dulu. Terus di sini, ini tadi kan maju mundur ya. Di sini ada lagi buat diputar gini, diputar. Nah, kalau ini ada tulisannya ya. Ini sekarang off posisinya, kelihatan nggak? Ini posisinya sekarang, nah di off. Nah, ini tandanya. Ini posisi di off sekarang. Nah, kalau ini kita putar sekali ke belakang gini, nah wiper belakang itu akan bergerak dan mengeluarkan air. Nah, mengeluarkan air aja, dia nggak gerak. Nah, tapi kalau kita on gini, nah wipernya bergerak teman-teman, buat membersihkan kaca belakang. Kalau gini lagi, wipernya bergerak terus ngeluarin air. Oke, ini kita off lagi. Nah, yang ini fungsinya buat yang wiper belakang ya, yang putar-putaran ini. Terus selanjutnya, nah ini bisa ke atas dan ke bawah juga ya teman-teman ya. Kalau ke atas sekali gini, dia ngeluarin semburan air sambil ngibasin ininya, wipernya. Tapi kalau ke bawah, ke bawah nggak bisa ya ternyata ya. Wah, cuman ke atas aja buat ngasih semburan air ke atas. Terus lanjut lagi di sini di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kelihatan nggak? Nah, ini fungsinya kalau dorong ke depan, nah itu buat riting atau lampu sen kiri. Ke belakang sen kanan. Nah, kalau ke atas, nah itu buat lampu dim atau lampu jauh. Biasanya saat kita nyalip ya, masih aba-aba ke lawan arah. Terus kalau ke bawah itu lampu jauh juga, lampu jauh, cuman pada saat lampu dihidupkan. Nah, pada saat lampu on, nah ini tuasnya ke bawah, nah itu akan menyalakan lampu jauhnya. Nah, terus di sini ada 2 putaran ya, di sini sama di sini. Kalau yang ini buat menyalakan lampu kodoknya, fog lamp, lampu kota gitu. Ini kalau begini sekarang ini nih, lampu kotanya nyala, katanya. Nah, kalau gini mati ya. Nah, terus selanjutnya di sini putaran ini juga lampu kota. Ini lampu kota, lampu
yang di headlampnya itu. Nah, terus yang di sini lampu utama, ini lampu utama. Nah itu tadi kalau lampu utamanya nyala, terus kita ke bawahin akan nyala lampu jauhnya. Kalau dikatasin, nah mati lampu jauhnya. Nah ini kita balikin lagi ke off. Nah, kalau nah, kalau ini nih, ini cuman ini aja, bukan cuman apa, logo aja, logo bahwa ini fungsinya adalah buat lampu gitu. Oke, selanjutnya di sini cuman di sini nggak ada apa-apa ya. Di sini nggak ada apa-apa. Mungkin ini buat peruntukannya bisa buat tombol-tombol apa, kita bikin sendiri di sini. Ya ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang ini fungsinya buat arah AC, arah semburan angin AC, mau ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau ini ke atas atau ke bawah. Nah, kalau sampai mentok begini dia ketutup mati. Kalau kebuka gini, kebuka maksimal dia gitu buat setelan itu. Terus di sini ada lagi tombolnya di panel dashboard. Nah ini ada tombol ini, susah ya barengnya ya. Ini ini kelihatan nggak? Nah itu zoom ya. Nah, ini bisa ditekan ya teman-teman, ini ditekan. Ini buat buat tampilan di sininya. Tampilan normalnya begini ya. Ini jarak tempuh, ini jam. Nah, kalau kita tekan sekali, nah, ini adalah trip jarak yang kita tempuh. Ini trip ini bisa dinolin. Kalau kita tekan tahan di sini dia bisa nol. Terus kita mau ke suatu kota tujuan gitu. Nah, kita tahu sampai di kota itu berapa kilometer perjalanan kita gitu. Nah, ini tripnya. Terus kalau yang ini average. Nah, ini konsumsi BBM per liter. AVG gini ya. Kelihatan ya. AVG nah tuh. Nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini konsumsi rata-rata bahan bakar per liter. Di sini 10,5 km per liter terteranya. Terus yang ini buat nyetel jam. Nah, pencet sekali lagi nyetel jam. Kalau mau nyetelnya itu kita pencet tahan pas dia ngedip-ngedip di angka jamnya itu. Terus terus dipencet sekali lagi, kembali lagi ke udah normalnya. Oke, selanjutnya sini ada tuas tilt steering. Nah ini ya. Ini gunanya buat naik turun setirnya. Jadi kalau kita kendorin tuasnya, nah ini bisa naik turun. Kita bisa nyetelnya sesuai kenyamanan kita. Mungkin kalau buat orang yang badannya rada berisi gitu, mungkin dia perlu setelannya agak tinggi begini ya. Setelah di setel, nah ini dikunci lagi begini. Nah, ini fungsinya. Selanjutnya di sini ada pedal kopling, rem, gas. Terus di sini ada tuas buat buka kap mesin depan. Kalau kita tarik ini teng, kap mesinnya kebuka. Ntar kita tinggal buka ke atas. Selanjutnya di sisi sebelah kanan ini buat ngebuka tutup tangki bensinnya. Nah ini kita tarik, ting. Nah, tutup tangki bensinnya kebuka. Yang kalau mobil ini di sebelah kiri ya bensinnya. Nah, ini fungsinya. Terus mana lagi nih yang mau kita bahas? Kayaknya udah ya. Kayaknya ini udah. Terus di yang di plafon belakang sama fungsinya, sama kayak gini juga, nggak ada bedanya. Terus yang
Yang ini juga sama buat besar kecil hembusan AC-nya. Terus di dalam sini juga ada nih teman-teman ya. Ini buat, karena ini Mobilio tahun 2020. Nah, colokan USB-nya dia ada di bawah sini. Jadi bisa dicabut. Colokan USB-nya di sini. Jadi bukan di sini ya. Tapi nggak semua mobil kayak gini. Cuma sebagian aja. Oke. Ya kayaknya cuman itu. Kalau ini buat sabuk pengaman. Terus di sini nih dia ada sensornya teman-teman ya. Sensornya. Jadi kalau misalnya kita jalan, sabuknya ini kita nggak pakai, dia akan bunyi di sini. Bunyi. Terus lampunya gede-gede gitu. Titit gitu. Nah, dia ngasih aba-aba ke kita supaya kita pakai sabuk pengamannya demi keselamatan juga tentunya. Oke. Kayaknya itu dulu ya pembahasan kita hari ini. Kayaknya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian dulu dari kita. Kalau ada kritik dan saran, kalau ada tambahan-tambahan, silakan di kolom komentar. Kalau yang udah subscribe, terima kasih. Tinggal kasih like-nya aja. Tapi kalau yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau mau dibagikan juga silakan bagikan ke media sosial mana aja. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.